Suara saya bisa terdengar, saya ulangi, bisa terdengar ya, jelas. Jelas, Pak. Oke, jelas. Tri, kita mulai ya, kita dengan perpindahan panas konduksi, sebentar, next. Oke, kemarin, nah sekarang terkait dengan pengantar, perpindahan konduksi panas satu dimensi, misalnya kondisi panas umum, batas dan fungsi awal, solusi masalah kondisi panas satu dimensi stabil, terus memang panas dalam padat, dan variabel konduktivitas termal. Yang kemarin juga kita sudah bahas ya terkait konduktivitas termal. Oke, nah adik-adik bisa lihat ya ini dulu kalau Anda di fisika ada praktikum tentang ini nih. Tapi praktikum di fisika terkait dengan mulai panjang. Ah, ketika plat ini Anda bakar ujungnya di sini ya pakai ini Bunsen burner ya, Bunsen burner terus dibakar, maka panas ini dia akan merambat sampai di ujung sini. Nah, di ujung sini kita pakai termometer untuk mengukur temperaturnya berapa derajat Celcius. Waktu itu ya apa penyebaran dari panas atau temperatur tertentu. Persebarannya tuh Anda bisa lihat tersebar merata kayak gitu yang titik ya. Titik-titik ini menandakan persebaran dari panas di plat baja tadi kayak gitu. Nah ini kita baca Einstein kasih tunjuk lalu perpindahan panas itu dia sebanding dengan luas dikalikan dengan perbedaan suhu atau delta T dibagi dengan ketebalan atau delta X. Nah maka sesuai dengan hukum Fourier atau nanti juga sama dengan teman saya bahas dia punya kesamaan sama hukum apa kemarin gas itu. Nah, ini konduksi sama dengan KA atau tulisan minus KA T1 kurang T2 atau T akhir ini T1 di sini dikurangi dengan T2 akhir ini T in dikurangi T out dibagi dengan delta atau dx atau delta x terkait dengan ketebalan. Oke, bisa. Nah, kemarin kita sudah bilang kayak itu adalah konduktivitas panas atau konduktivitas thermal dari sebuah material atau bahan. Nah, di mana konduktivitas thermal atau panas itu merupakan ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan panas. Nah, ini ada macam-macam dari diamond, silver, copper, gold, aluminium, iron, mercury, glass, zinc, water, kulit. Ini ada nilainya nih. Nilai konduktivitas thermal dalam watt per meter dikalikan dengan derajat Celcius. Nah, sehingga dari sini atau material ini bisa dijadikan yang namanya isolator. Begitu. Jadi dari nilai ini juga mana yang bisa digunakan untuk konduktor, dari nilai K juga mana yang digunakan sebagai isolator. Begitu ya. Jadi konduktivitas thermal suatu bahan dapat didefinisikan sebagai lagi perpindahan panas melalui satuan ketebalan bahan persatuan luas persatuan perbedaan suhu. Jadi simpelnya itu konduktivitas thermal itu adalah ukuran kemampuan bahan untuk menghantarkan panas kayak gitu. Jadi kalau tadi kalau mau dari T1 ini mau agar dia turun ke kemarin yang termos ya kita pakai isolator supaya dia bisa turun. Nah, isolatornya dalam mm, menggunakan material apa kayak gitu. Terus ya nilai konduktivitas thermalnya berapa lalu dicari T1 misalkan 70 derajat Celcius kemarin kita mau kasih turun sampai dia 28 derajat Celcius kayak gitu ya. Oke, ini Anda bisa lihat jadi dari 30 derajat Celcius dengan ketebalan 1 meter isolatornya. Ini dalam hal pakai tembaga ya.
Nah, dia bisa menurunkan temperatur atau ke out dari TN 30 derajat Celcius, dia bisa kasih turun menjadi 20 derajat Celcius. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh nih. Ada contoh. Nah, tuh, ini rumah ya, rumah terus atapnya itu konkrit roof ya, atapnya atap beton ya. Lihat panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter, lebarnya 0,25 meter. Hmm. Jadi kalau mencari A, luasnya itu adalah panjang atau tinggi H ini dikalikan dengan W. Oke ya, berapa luas? Nah, makanya kalau Anda bisa lihat, soalnya atap sebuah rumah terbuat dari lapisan beton dasar ini ya, atapnya dengan konduksivitas termal dari di beton itu adalah 0,8 watt per meter derajat Celcius. Nah, suhu permukaan bagian dalam dan luar atap pada suatu malam diukur masing-masing 31 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius untuk jangka waktu 10 jam. Soalnya adalah tentukan tingkat kehilangan panas melalui atap malam itu dan biaya kehilangan panas. Oke, jadi kalau adik-adik bisa lihat ini ya kita gambarkan uh, body diagram atau ya skematisnya ya kayak gitu. Kemudian yang diketahui adalah K. Nah, K itu nilainya sebesar ini 0,8 UN W per M derajat Celcius. Kemudian kita punya nilai P1 ini, terus P2 ini. Nah, terus kita punya A, dapat dari H dikalikan W, dan kita punya L atau delta X, delta X sebesar ini. Jadi berapa Q-nya? Ayo dihitung coba berapa Q-nya. Dicari dengan uh, yang diketahui di soal dan saya sudah sampaikan. Ayo, ayo silakan berapa? Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Coba, Izin, Pak, ya, sementara diketikkan, Pak. ya. Coba langsung cari saja. Saya sudah diketahui kan sudah ada atau tinggal Anda cari, ada dicari saja. Selesai. Ya. Oke. Jadi Q sama dengan K, K berapa tuh? Q
0,8 watt. Berapa? 6 kali 8 berapa? 48. 48, Pak. 48 meter kuadrat dikalikan dengan KA delta T per delta S. Berarti 31 dikurangi 20. 31 kurangi 20 dibagi dengan delta X atau L-nya itu adalah 0,25. Sudah dapat kehilangan panasnya berapa? Coba 1689,6 W atau 1,69 kW, Pak. itu Q sama dengan 1, kW aja ya, 69. 69 kW kilowatt ya. Oke, itu kehilangan panasnya. Nah, sekarang dalam jangka waktu 10 jam. Berarti uh, untuk jangka cari tingkat kehilangan panas. Kalau dalam jangka waktu 10 jam, berarti kita kasih ini dot saja, lalu kita pakai yang dalam jangka waktu 10 jam kita pakai T, berarti eh, 1,69 kilowatt itu, atau satuan lainnya itu kilojoule per second. Oke ya. Nah, kalau dicari kehilangan panas dalam bentuk energi, berarti tinggal dikalikan dengan 10 jam dalam bawah ke second. Berapa tuh? 1 jam 3.600. Berarti kalau 10 jam, berapa 10 jam? Berapa second? 36.000. 36.000. 36.000 second. Dapatnya second sama second habis. Maka Q dalam bentuk energi itu sama dengan berapa? Berapa tuh? 1,69 kali 36.000. Atau berapa? 6.084 kilojoule. Sampai di pertengahan. Betul tidak? Dan sabaran. Atau 60.000. Atau 68.000. Masa 36.000 kali 36.000 kali 1, 36.000. Coba dulu. Masa kalkulator bisa salah tuh. Berapa? Ya, jangan pakai itu. Jangan pakai sekitar itu kan tinggal kali 1,69 kali 36.000 berapa? Angka pastinya berapa? Angka pastinya berapa? 60.840, Pak. 60.840. 140. Jangan lupa selalu tulis satuannya ya, kilojoule. Oke. Sampai di pertanyaan A sudah? Oke, sekarang biaya kehilangan panas. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan biaya, ini kan kita biasa di rumah kan berarti yang kilowatt ya.
bukan yang kilojoule. Toh, kita biasa di rumah meteran kalian pakai ya kilojoule. Ah, kalau kilowatt toh. Nah, sekarang pertanyaan B ini terkait dengan biaya, berarti kalian harus tahu kalau apa satu KW itu berapa rupiah. Coba cek aja di internet. 1 kilowatt berapa rupiah. Silakan dicari. Ini baterai saya 8%. Dapat berapa? Cari di internet 1 kilowatt berapa rupiah? Berapa kasih? Saya beta atau saya harus cari lagi nih di internet, di Google. Iseng-iseng aja. Oke, kita ambil 1.700 lah. Tinggal kali kan. Kalau kehilangan 1,69 kilowatt, itu dalam tadi 1.700 dalam kW atau watt? Dalam kWh per jam. Berarti tinggal dikali aja. Berapa 1,69 kali 10 jam atau kali 1.700 kali 10 jam. Dapat berapa tuh? kWh itu hanya hours ya, jam. Jadi 1,69 dikalikan dengan 1.700 berapa? 2.873. Nah, dikalikan dengan 10 jam, 28.730, Pak. nah, itu kehilangan biaya biaya yang Anda bayarkan tuh sebesar gitu. Bisa paham sampai sini? Ini berlaku Kak, juga kalau kalian pakai AC, atau kalian pakai pemanas, atau kalian ada pakai apalah di listrik setrika, itu bisa hitung seperti gini untuk mengetahui biaya yang keluar atau biaya yang dipakai Anda pakai setrika yang Anda bayar harus sekian gitu. Sampai sini paham? Jadi bukan semata-mata misalkan di setrika bilangnya 300 watt, berarti langsung Anda kasih kali tidak. Anda pemakaiannya berapa banyak, terus kehilangan kehilangan panasnya berapa dikalikan dengan berapa jam Anda pemakaian, harga per kWh-nya berapa, nah itu berarti baru Anda dapatkan. Oke, kita next karena nanti di ketika aja karena baterai saya mau habis nih. Oke, ini Anda bisa lihat ini misalkan saya bilang setrika kayak tadi ya. Ini kan ada colokannya nih. Nah, ini penghantar panasnya nih. Oke, atau kalau bukan setrika apalah kayak gitu ya. Lalu Anda eh, di sini otomatis kan ini panasnya sumber panasnya dari sini maka T1-nya besar nih. Maka Anda pakai isolator. Isolator untuk menurunkan panas dari T1 menjadi T2 dengan tebal isolatornya L dan konduktivitas isolatornya itu K. Bisa paham ya? Nah, ini adalah nilai konduktivitas termal berdasarkan nilai konduktivitas termal juga berdasarkan apa namanya material atau bahannya nih. Makanya kalau Anda lihat paling kecil itu yang di sini, ini yang paling kecil. Nah, ini yang paling tinggi, otomatis dia berfungsi sebagai konduktor. Kalau ini berfungsi sebagai isolator. Bisa paham? Paham ya? Makanya kalau Anda lihat yang ini biasa kayak foam itu biasa dipakai di kulkas tuh. Toh, di badan kulkas. Makanya kalau dari kondensor panas, ketika Anda raba di samping kulkas itu dia tidak panas itu karena pakai foam ini nih dengan nilai
konduktivitas termalnya ya sekitar di sini 0, berapa tuh 0,1 sekian kayak gitu ya. Oke, ini terkait konduktivitas thermal, ya thermal saya sudah bagikan, nanti Anda lihat saja. Yang penting sampai soal tadi Anda paham dengan baik. Dan terkait konduktivitas thermal dalam temperatur 100 sampai 800 derajat, dalam satuan temperaturnya Kelvin, untuk aluminium, untuk black konduktivitas thermalnya. Ini diskusivitas panas sudah ada, ini masalah-masalah. Saya mau kasih tunjuk terkait dengan laju konduktivitas panas di X, itu laju perubahan kandungan energi pada elemen itu dapat dari laju konduktivitas panas di X, laju konduksi panas di X sama data X, dan laju produksi panas di dalam elemen. Ini elemennya, ini volume ada terbagi dalam elemen-elemen, dan dalam elemen-elemen itu ada panjang X, nanti ke elemen berikutnya berarti X tambah delta X kayak gitu ya. Ini kaitan dengan energi ini ya, dalam elemen. Oke, sekarang konduktivitas persamaan konduksi panas dalam kaitan dengan apa namanya silinder panjang kayak gitu. Jadi kita punya silinder dengan penampang Anda bisa lihat lingkaran begini ya, dengan panjang L. Oke, saya mau kasih tunjuk rumus akhirnya saya ya, supaya jangan Anda bingung. Nah, ini sedikit sulit bikin Anda pasti kebingungan ya. Saya lihat berapa persen? 3%. Oke, nanti kita akan bahas ini di hari apa nih? Di hari Senin. Saya akan kirimkan soal tugas ya untuk memperkaya pemahaman Anda terkait dengan materi perpindahan panas konduksi, yang mana tadi Anda sudah latihan untuk salah satu contoh soal pada perpindahan panas yang terjadi di uh, ruang atau di rumah, yang mana berapa kehilangan panas melalui atap, dan biaya kehilangan panasnya itu dibayar berapa rupiah kayak gitu. Sampai sini ini ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sudah Jelas, Pak. jelas betul belum? Jelas sudah betul. Oke, kalau jelas Jelas betul, kami. baterai saya sudah 3%. Kita ketemu lagi hari Senin, tapi nanti saya akan kirimkan contoh-contoh atau soal-soal yang akan Anda kerjakan. Waduh,